Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sada Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata ila yaumil qiyamah. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati Dr. Eri Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah hukum zakat dan wakaf, serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Lansa yang berbahagia. Dalam waktu kurang lebih 5 menit yang akan datang, saya akan mencoba menjelaskan dengan singkat sebuah tema tentang wakaf, yaitu pembuktian wakaf menurut syarat dan undang-undang serta hal-hal yang membatalkan wakaf. Baik, karena kita berbicara tentang pembuktian, maka pertama sekali saya akan mencoba melihat dan memaparkan beberapa peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal yang terkait dengan pembuktian, yaitu pertama sekali tentang macam-macam alat bukti yang sah dan diakui dalam pembuktian di persidangan. Kita akan mengutip pasal 164 AIR, pasal 284 RBG Jungto, pasal 1866 KUH Perdata tentang macam-macam alat bukti, yaitu pertama tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kita akan bahas alat bukti yang pertama dan menempati derajat yang paling pertama, paling kuat, yaitu tulisan. Tulisan sendiri dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama akta otentik, kedua akta di bawah tangan, dan yang ketiga adalah surat lainnya. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jadi, akta otentik ini menempati derajat alat bukti yang paling kuat dalam hukum perdata. Kemudian di bawah akta otentik ada yang disebut dengan akta di bawah tangan. Itu diatur dalam pasal 1869 KUH Perdata. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagaimana akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagaimana tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Jadi akta di bawah tangan ini adalah sebuah akta yang dibuat bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, kemudian dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang membuat akta tersebut. Apabila akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak yang membuat tanda tangan di atas akta itu, maka kekuatan akta di bawah tangan sama kuatnya dengan akta otentik. Akan tetapi, apabila isi dalam akta tersebut dibantah oleh salah satu pihak atau oleh pihak-pihak yang membuat tanda tangan di atas akta tersebut, maka kekuatan akta di bawah tangan dapat dibuktikan atau didukung dengan alat bukti yang lain. Kemudian, bukti surat yang berikutnya, macam surat adalah surat lainnya. Surat lainnya atau surat biasa yaitu surat yang tidak diniatkan atau tidak ditujukan sebagai bukti baik di depan maupun di luar persidangan. Jadi semua dokumen, semua surat yang di luar akta otentik dan di luar akta di bawah tangan yang tadinya dalam pembuatannya tidak diniatkan untuk pembuktian maka disebut dengan surat biasa. Kita beranjak ke alat bukti yang kedua, yaitu alat bukti saksi. Alat bukti saksi ini disyaratkan yang pertama, saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan pasal 171 sampai 172 RBG. Yang kedua, memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan pasal 308 RBG. Kemudian saksi dalam memberikan keterangan harus saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dan lainnya. Pasal 309 RBG. Kemudian jumlah saksi minimal 2 orang karena ada kaidah unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Yang terakhir, saksi harus memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan yang dianut dan agamanya saksi. Selanjutnya, ada alat bukti tentang persangkaan. Itu diatur dalam pasal 1915 KUH Perdata. Apa yang dimaksud dengan persangkaan? Persangkaan adalah kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah peristiwa yang diketahui secara khusus ya. Ini ada kesalahan penulisan dalam PowerPoint. Jadi persangkaan itu ada 2 macam. Satu, persangkaan oleh undang-undang, yang kedua persangkaan oleh hakim. Jadi ada beberapa orang yang salah mengatakan persangkaan bahwa para pihak juga mempunyai hak untuk melakukan persangkaan, bukan ya. Jadi persangkaan itu adalah persangkaan oleh hakim atau persangkaan oleh undang-undang yang ditarik dari hal yang diketahui oleh umum
kepada hal yang diketahui secara khusus. Alat bukti yang berikutnya adalah alat bukti pengakuan. Itu diatur dalam pasal 1925 KUH Perdata. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Jadi pada prinsipnya dalam pembuktian itu adalah sesuatu yang sudah diakui oleh pihak lawan tidak perlu lagi dibuktikan, dan sesuatu yang dibantah oleh pihak lawan itulah yang dibuktikan. Oleh karena itu ketika pihak lawan atau para pihak mengakui dalil lawannya, maka yang diakui itulah menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat. Alat bukti yang terakhir adalah alat bukti sumpah. Sumpah ini adalah yang dilakukan oleh para pihak, boleh penggugat, boleh tergugat. Sumpah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama sumpah tambahan atau disebut dengan suplitur. Yang kedua adalah sumpah memutus disebut dengan desisur. Itu sekilas gambaran tentang alat-alat bukti. Saya hanya menjelaskan secara singkat karena keterbatasan waktu. Mungkin di video yang lain akan coba kita jelaskan apabila ada kesempatan. Bapak Ibu yang kami hormati dan Dr. Erli yang sangat saya hormati, kita mulai masuk ke subtema yang saya cantumkan di atas tadi, yaitu pembuktian wakaf menurut syarak dan menurut undang-undang. Para fuqaha tidak menjelaskan mengenai tata cara pembuktian wakaf, begitu juga dengan nas-nas syar'i, tidak ada bagaimana wakaf itu dibuktikan. Kita tahu bahwa asal muasal disyariatkan yang wakaf itu dari hadis Ibnu Umar yang penggalainya adalah insyita habasta aslaha, itu ya, apabila engkau mau maka kamu bisa mewakafkan asalnya, gitu ya, atau pokoknya. Itu ada pembahasan sendiri tentang hadis tersebut. Di kesempatan ini tidak akan saya jelaskan secara rinci, sekilas saja. Jadi kesimpulannya, para fuqaha tidak memberikan definisi, tidak memberikan perincian penjelasan tentang hal-hal apa saja yang membatalkan pembuktian wakaf. Bagaimana cara membuktikan wakaf? Akan tetapi dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa setiap ibadah, setiap satu perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam, yang disyariatkan oleh agama, apabila memenuhi rukun dan syarat, maka itu dapat dikatakan telah terpenuhi atau sempurnanya satu perbuatan. Lain halnya apabila satu perbuatan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka secara otomatis perbuatan tersebut dianggap tidak ada. Maka pembuktian wakaf menurut syarak adalah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, maka itu dapat dibuktikan telah terjadi wakaf. Sebaliknya, apabila syarat dan rukun wakaf tidak terpenuhi, maka tidak dapat dibuktikan telah terjadi wakaf. Kita tahu syarat dan rukun wakaf ada wakif, yaitu orang yang berwakaf. Syaratnya mukallaf. Mukallaf itu terdiri dari kategori mukallaf minimal bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dia baligh, yang kedua dia rasyid. Kemudian ada mauquf, yaitu benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan itu ada syarat-syaratnya. Misalnya benda milik sendiri, itu milik tam, bukan benda yang dilarang untuk diwakafkan. Kemudian tujuan wakaf atau mauquf alaih. Misalnya kita tidak mewakafkan untuk hal-hal kemaksiatan, untuk hal-hal yang melanggar agama. Kemudian ada sighat wakaf atau ikrar wakaf. Nah, ketika hal-hal ini terpenuhi, maka dapat dikatakan wakaf itu sah sehingga dapat dibuktikan telah ada wakaf. Namun sebaliknya, apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka wakaf itu dianggap tidak ada sehingga tidak dapat dibuktikan adanya wakaf. Selanjutnya, bagaimana pembuktian wakaf menurut peraturan perundang-undangan? Kalau menurut peraturan perundang-undangan itu jauh lebih lebih rinci. Kita tahu misalnya di pasal 17 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang 41 tentang wakaf itu disebutkan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Kemudian ikrar tersebut harus dinyatakan secara jelas baik lisan maupun tulisan. Nah, kenapa alasan saya tadi di awal saya dalam pengantar saya jelaskan sekilas tentang macam-macam alat bukti. Jadi disinilah kita akan melihat menurut undang-undang wakaf itu dapat dibuktikan pertama sekali melalui akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat membuat akta ikrar wakaf. Nah, akta ikrar wakaf ini sendiri masuk dalam kategori bukti tulisan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu PPAIW. Kemudian bentuk akta ikrar wakaf itu juga sudah ditentukan oleh undang-undang.
Selain itu ada derajat alat bukti yang kedua, yaitu saksi. Bahkan dalam pasal 17 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 ini dijelaskan secara imperatif bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif di hadapan PPAIW dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Jadi sangat jelas pembuktian menurut wakaf menurut undang-undang yang pertama sekali adalah akta ikrar wakaf yang dilakukan diikrarkan oleh wakif di depan PPAIW, yang kedua disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi ketika terjadi sengketa tentang wakaf di peradilan, maka pertama sekali yang akan dijadikan pedoman adalah adanya akta ikrar wakaf dan kemudian adanya saksi yang menyaksikan pengikraran wakaf tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wakaf menurut peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Junto PP Nomor 25 Tahun 2018, Junto Kompilasi Hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang hal-hal yang membatalkan wakaf. Namun dalam suatu perbuatan hukum, apabila ketentuan yang disyaratkan tidak terpenuhi, baik oleh subjek hukum, perseorangan, boleh badan hukum, maupun oleh objek dari perbuatan hukum tersebut atau tata cara dalam melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan batal demi hukum, ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 41 2004, PP 25 2018 Kompilasi Hukum Islam, semuanya tidak mengatur hal-hal apa saja yang membatalkan wakaf. Namun ada kaidah umum dalam hukum perdata tadi yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa apabila ketentuan yang disyaratkan tidak terpenuhi baik oleh subjek hukumnya, subjek hukum itu boleh perseorangan atau badan hukum, maupun oleh objek dari perbuatan hukum tersebut tidak terpenuhi, atau bahkan tata cara dalam melakukan perbuatan hukum tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Nah, jadi yang membatalkan wakaf menurut undang-undang adalah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dia secara otomatis batal demi hukum perbuatan tersebut. Kalau menurut syarat bagaimana? Menurut syarat, saya tidak menemukan juga secara rinci, tapi ada pendapat Imam Malik yang diantaranya adalah hal-hal yang dapat membatalkan wakaf. Yang pertama, terjadi sesuatu yang menghalangi wakif sebelum wakaf diterima nazir. Jadi seseorang berniat untuk berwakaf sebelum diterima oleh nazir, ternyata terjadi sesuatu yang menghalangi wakif. Contohnya wakif tadi meninggal dunia, atau wakif dalam keadaan pailit sehingga tidak jadi terlaksana wakaf tersebut. Kemudian wakif mengambil hasil dari harta yang diwakafkan. Kita tahu bahwa wakaf itu seorang wakif tidak boleh lagi memanfaatkan harta wakaf, tetapi ketika wakif tadi memanfaatkan harta wakaf, maka secara otomatis menurut Imam Malik itu membatalkan wakafnya. Kemudian wakaf yang melanggar syariat, kemudian wakaf kepada kafir harbi itu juga batal wakafnya. Wakaf kepada orang yang mempunyai piutang kepada wakif, nah ini menarik. Wakaf kepada orang yang punya piutang pada wakif menurut Imam Malik juga batal. Kenapa? Karena bisa jadi harta yang diwakafkan kepada nazir tadi, karena seorang wakif mempunyai piutang, harta yang diwakafkan tadi dijual oleh nazir untuk melunasi hutangnya si wakif. Kemudian yang keenam, adanya penyalahgunaan harta wakaf dan wakaf untuk diri sendiri. Ini menarik ya. Jadi wakaf untuk diri sendiri juga batal menurut Imam Malik. Dan lain-lain, ada beberapa teman tidak saya sebutkan semuanya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.